Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6, tugas besar PKS 2, TPB 28, Institut Teknologi Sumatera, akan mempresentasikan hasil kerja dan program yang telah kami buat dengan judul Program Menghitung Pengaruh Hukum Newton pada Kemiringan Benda di atas Permukaan Tanah. Adapun nama-nama anggota kelompok kami yaitu Perkenalkan, nama saya Aditya Siti Sri Rizkika dengan NIM 121120039 dari kelas TPB 28 dengan prodi Teknik Geofisika. Perkenalkan, nama saya Sebastian Fernando dengan NIM 121120040 dari kelas TPB 28 Program Studi Teknik Geofisika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Hazili Ramadan dengan NIM 121120041 kelas TPB 28 Program Studi Teknik Geofisika. Adapun tujuan kami membuat program ini adalah untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Pengantar Komputer dan Software 2, dosen pengampu Bapak Rifki Ikhwanuddin STMT, dengan capaian pembelajaran bisa menerapkan konsep percabangan, perulangan, dan array pada suatu program. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan program yang kami buat mengenai hukum Newton pada bidang miring. Pertama-tama, kita ketik seperti biasa, include iStream, using namespace std, dan juga in main. Untuk variabelnya sendiri, kami memakai fungsi boolean, double, dan juga float. Untuk variabel ulang, kami memakai boolean karena akan melibatkan angka 1 dan 0 untuk melakukan perulangan. Sedangkan untuk kedua fungsi ini dipakai karena nilai yang kami input nanti tidak hanya bilangan bulat, melainkan juga bilangan desimal. Selanjutnya, bagian ini merupakan bagian pembuka serta perkenalan anggota kelompok. Nah, untuk fungsi while di sini sendiri bertujuan jika pengguna ingin melakukan perulangan, maka program akan mulai dari sini. Selanjutnya, kita akan disuruh masukkan nilai percepatan benda. Di sini dihadapkan beberapa pilihan. Jika nilai percepatan benda yang kita masukkan bernilai 0, maka program akan menghitung gaya normal. Kemudian kita akan disuruh memasukkan massa benda, percepatan gravitasi, dan juga nilai cos. Untuk nilai cos-nya sendiri, jika lebih dari 1 atau kurang dari 0, maka program akan langsung berhenti dengan menampilkan tulisan sebagai berikut. Sedangkan jika tidak, maka program akan menghitung dengan rumus sebagai berikut. Kemudian akan ditampilkan hasil dengan satuan N atau Newton. Untuk pilihan kedua, jika nilai percepatan benda yang kita masukkan lebih dari 0, maka program akan menghitung gaya gesek. Kemudian kita akan disuruh memasukkan percepatan gravitasi, percepatan benda yang kita masukkan sebelumnya, nilai cos, dan juga nilai sin. Untuk nilai cos dan nilai sin sama seperti sebelumnya, jika lebih dari 1 atau kurang dari 0, maka program akan langsung berhenti. Sebaliknya, jika tidak, program akan berlanjut dengan menghitung koefisien gaya gesek dengan rumus seperti berikut. Kemudian nanti akan ditampilkan hasilnya. Untuk pilihan terakhir, jika nilai percepatan benda yang kita masukkan bernilai negatif atau kurang dari 0, maka program akan muncul tulisan seperti ini. Ini dikarenakan kami mengambil kasus benda pada permukaan miring tanpa adanya gaya luar. Jadi tidak mungkin benda bergerak ke atas tanpa adanya tambahan gaya atau gaya luar. Kemudian kita akan dihadapkan dengan dua pilihan, mengakhiri program atau mengulang program. Jika ingin mengulang program, maka ketik 1. Maka akan mulai dari yang saya sebutkan sebelumnya. Jika ingin mengakhiri program, maka ketik 0. Kemudian akan muncul tulisan ini. Terima kasih. Selanjutnya, cara penggunaan program. Untuk menjalankan program, pastikan bahwa file sudah tersimpan pada penyimpanan lokal. Sebelum program dapat di-run, program haruslah dikompil terlebih dahulu. Kita bisa mengkompil dan meng-run program secara bersamaan atau tidak.
Nah, pada dev C++, cara untuk mengcompile dan merun dapat digunakan dengan menekan F11. Atau bisa memilih aksi compile plus run pada menu execute. Di sini. Kita tekan. Nah, proses compile akan menganalisis kebenaran dari sintak program kita. Dialog run akan tampil otomatis setelah compile dan menghasilkan 0 error. Di sini. Nah, ini adalah tampilan awal program. Nah, bila diperhatikan, kita akan memasukkan nilai percepatan benda. Misalnya kita masukkan angka 0. Lalu, kita diperintahkan menghitung gaya normal dan memasukkan nilai massa benda. Misalnya kita masukkan massa benda 2, angka 2. Selanjutnya percepatan gravitasi. Kita masukkan angka misal 20. Lalu masukkan nilai cos. Misal nilai cosnya 1. Nah, setelah kita masukkan jumlah data yang akan diisikan nilai, kemudian setelah dilakukan pengisian, maka nilai data yang dimasukkan tadi akan otomatis dijumlahkan oleh program. Nah, hasil perjumlahan di sini nilai gaya normal sama dengan 40 Newton. Ini adalah penjumlahan dari program. Setelah itu, di akhir program, user akan diberikan sebuah pilihan angka untuk mengulang atau mengakhiri program. Nah, jika ingin mengulang program, kita tekan angka 1. Nah, maka kita akan diperintahkan untuk memasukkan nilai percepatan benda lagi. Misalnya, 0 lagi kembali, dan menghitung gaya normal kembali. Dengan massa benda misalnya 4. Dan memasukkan percepatan gravitasi, kita misalkan 10. Memasukkan nilai cos, kita misalkan 1. Maka nilai gaya normalnya sama dengan 40 Newton. Nah, jika kita ingin mengakhiri program, maka tekan angka 0. Maka program akan berakhir dan menuliskan terima kasih telah menggunakan program kami. Demikianlah penjelasan program yang telah kelompok kami buat. Apabila kami ada kesalahan, baik dari penyampaian kata maupun kekeliruan pada saat menjelaskan program, kami mohon maaf. Sekian, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.